Ada saat-saat di mana seorang tim itu, ya, dalam menjalankan pekerjaannya, mereka perlu suatu proses berpikir yang kreatif gitu ya. Halo Coach Adit, apa kabar Coach? Halo, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Coach. Oh Coach, kesibukannya lagi sibuk apa nih Coach akhir-akhir ini Coach, belakangan ini? Belakangan ini, ya bukan belakangan ini sih, ya dari awal juga saya kesibukannya lebih kepada memberikan coaching dan consulting ya, tapi lebih banyak fokusnya coaching sih. Oh, lebih Dan banyak. juga karena saya pengurus dari ICF Jakarta Charter Chapter, saya sekarang lagi sibuk dengan tim kami dalam menyelenggarakan International Coaching Summit ICF di Jakarta secara online tapi. Luar biasa banget. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, Coach, kita itu kan mau ngebahas tentang 4 tips coaching untuk para manajer gitu ya, Coach ya, untuk para leader lah ya, istilahnya untuk petinggi-petinggi perusahaan, Coach. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya nih ya, Coach, saya penasaran nih, Coach, kenapa sih, Coach, coaching itu penting untuk para petinggi, pemimpin atau leader dari perusahaan-perusahaan, Coach? Kenapa coaching penting untuk para leader di perusahaan? Iya, betul, Coach. Gitu ya. Iya. Ini dia nih pertanyaannya ya, sering banget ditanyakan mengapa coaching itu penting gitu ya. Jadi coaching itu adalah satu bentuk metode untuk pengembangan sumber daya manusia gitu ya. Nah, pengembangan sumber daya. Jadi kita dalam memimpin suatu tim tentunya kita juga akan mengembangkan tim kita gitu ya. Mengembangkan tim kita agar mereka bisa akhirnya mencapai target ya, itunya ujung-ujungnya ke situ. Nah, belakangan ini model yang banyak digunakan kan biasanya training gitu ya atau mentoring gitu. Hanya koordinator itu bagus gitu ya, sebenarnya bagus karena tujuannya adalah kalau training itu memberikan knowledge, skill gitu ya kepada tim kita. Kalau terkait dengan mentoring itu lebih ke atasannya berbagi strategi pengalamannya kepada timnya. Nah, kemudian ada lagi sekarang kebutuhan tim adalah bukan hanya itu. Karena kalau mereka hanya diberikan training, mentoring, belum tentu trainingnya bisa diaplikasikan dengan baik di lapangan gitu ya. Kalau setelah di training kemudian dilepas begitu saja. Mentoring juga gitu. Kalau mentoring memang mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman dari atasannya. Tapi kan pengalaman-pengalaman itu juga terbatas. Nggak semua permasalahan yang sedang mereka hadapi itu bisa dijawab dengan pengalaman-pengalaman atasannya dulu ya. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu itu kan ya. Jadi nggak semuanya bisa ditangani atau nggak bisa nggak bisa dipenuhi dengan mentoring dan training. Ada saat-saat di mana seorang tim itu ya dalam menjalankan pekerjaannya, mereka perlu suatu proses berpikir yang kreatif gitu ya dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, atau mereka sendiri juga sedang menghadapi hambatan-hambatan mental dalam dirinya, sehingga walaupun sudah di training, sudah di mentoring, tetap saja dia sepertinya belum perform dengan baik. Karena apa? Masalahnya bukan karena mereka nggak punya ilmu dan pengalaman, tapi ternyata mereka merasa belum gitu ya, merasa ada hambatan mental yang mereka sendiri nggak disadari gitu ya. Nah, itu bisa didapatkan dengan teknik coaching gitu lah. Jadi coaching, training, mentoring ini bisa dilakukan secara dilakukan secara saling melengkapi gitu. Saling melengkapi ya. Ya. Jadi kalau kita nggak menjatuhkan mana yang lebih baik, mana yang lebih kurang baik gitu ya Coach ya, tapi memang ketiga metode ini antara coaching, mentoring, sama training itu saling melengkapi. Ya juga ya sih Coach, kadang-kadang itu mungkin di beberapa orang pengalaman dari atasan itu udah. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nggak relevan lagi diterapkan gitu ya Coach ya, karena entah perbedaan zaman atau perbedaan target dari sasaran atau target dari orang-orang yang mau di coaching gitu ya Coach ya. Oke Coach. Betul.
Coach. Oke, Coach. Terus Coach, saya penasaran nih Coach. Sebenarnya perbedaannya, Coach. Perbedaan antara coaching, mentoring, sama training itu apa sih, Coach? Kan tadi kan mungkin Coach Adit udah menjelaskan sedikit ya gitu untuk target-target atau mungkin apa-apa aja gitu yang bisa dilakukan coaching, training, sama mentoring. Tapi lebih spesifiknya mungkin apa sih, Coach, perbedaan ketiga metode apa namanya, ibaratnya pendidikan gitu ya, Coach ya? Tadi saya sudah jelaskan sebetulnya gitu ya. Coaching itu lebih kepada mengajarkan seseorang ilmu atau skill yang memang perlu dikuasai gitu ya. Ilmu dan skill atau keterampilan harus dikuasai untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Kalau mentoring adalah proses berbagi pengalaman gitu ya. Strategi dan pengalaman apa yang sudah dikerjakan oleh seseorang yang sudah berhasil gitu ya dilakukan dan kemudian di-sharing ke orang lain. Itu adalah mentoring. Jadi seorang mentor itu dia orang yang memang sudah dipandang berpengalaman, sudah sukses, sudah makan asam garamnya, permasalahan yang dihadapi, dan seterusnya, dan dia diminta untuk dia akan memberikan pengalamannya itu gitu ya. Solusi-solusinya apa saja. Kalau kayak gini kasusnya seperti apa, kayak gitu kasusnya apa, itu mentoring. Nah itu ya. Nah kalau coaching itu beda. Coaching itu adalah proses kemitraan dengan seseorang ya, dari yang mengcoaching dengan coaching gitu ya, melalui proses yang bisa proses yang memprovokasi pikiran dan kreatif sehingga bisa memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Nah jadi tidak dengan cara dikasih tahu. Kalau training diajarkan, berarti kan dikasih tahu. Kalau mentoring juga dikasih tahu ya. Kalau coaching berbeda. Coaching prosesnya adalah dengan cara yang kreatif dan dengan cara memprovokasi berpikir kreatif mereka gitu ya. Sehingga mereka sendiri bisa menemukan solusinya sendiri, bisa menemukan suatu awareness baru, solusi baru, dan itu bisa mereka terapkan sendiri gitu. Oke, berarti mungkin orang setelah dilakukan training dan mentoring, baiknya di coaching ya, Coach ya, karena mereka udah memiliki skill atau knowledge-nya terlebih dahulu gitu ya, Coach. Betul, betul. Jadi bukannya berarti coaching itu menggantikan training, tapi coaching itu memperlengkapi training ya kalau di perusahaan. Oke, Coach. Tadi kan mungkin udah ya sedikit introduction gitu ya, Coach. Intronya tentang coaching. Nah, sekarang mungkin kita langsung aja nih, Coach. Tips yang pertama, Coach, untuk para manajer atau para leader, gimana sih supaya untuk coachingnya itu mungkin lebih baik? Tips yang harus dilakukan oleh seseorang, oleh atasan gitu ya? Iya. Ya tentunya mereka harus belajar coaching. Oke, harus belajar coaching. Ya, karena banyak sekali masih salah kaprah tentang coaching gitu ya. Mereka pikir mereka sudah melakukan coaching. Oh, saya sudah melakukan coaching kok kepada tim saya. Ternyata itu bukan coaching, itu training, itu mentoring gitu ya. Mereka hanya berpikir training itu kayak di kelas, di lembaga pelatihan, di hotel gitu ya. Padahal training itu bisa dilakukan secara hadap-hadapan kan dengan atasan bawahan. Jadi loh cara melakukannya gini. Nah, itu training sebetulnya gitu ya. Itu atasan. Atau mentoring, mereka memberitahu gitu ya, menjelaskan pengalamannya. Nah, itu sebetulnya mentoring, bukan coaching. Jadi lebih satu arah gitu ya, jarang bentuknya tanya jawab gitu ya. Bawahan kalau dikasih tahu gitu kan dia iya aja kan gitu ya. Jarang yang berani untuk bertanya, menggali ke atasannya. Jadi sifatnya lebih ke satu arah, memberitahu. Itu bukan coaching gitu ya. Coaching di sini adalah prosesnya berbeda, sehingga membutuhkan ilmu yang skill yang berbeda juga gitu ya. Tidak bisa muncul secara sendirinya gitu ya. Bukan skill yang muncul dengan sendirinya, tapi harus dipelajari. Jadi juga bukan bakat, tapi ini adalah ilmu dan skill yang memang harus dipelajari secara khusus gitu. Jadi coaching itu adalah suatu ilmu yang memang mungkin ada standar bakunya gitu ya, Coach. Betul. Ya? Bukan hal yang otodidak bisa dipelajari, bukan hal yang timbul atau bakat secara alami gitu ya, Coach ya. Iya. Bukan seperti sifat atau personality ya, gitu. Tapi dia sesuatu yang memang bisa, perlu belajar gitu ya. Sesuatu yang perlu belajar. Saya penasaran nih, Coach. Kenapa sih kalau misalkan mungkin kayak misalkan menjadi seorang tutor gitu ya, jadi seorang tutor atau jadi seorang mungkin guru part-time gitu istilahnya lah ya, private part-time. Itu kan mungkin orang bisa otodidak gitu ya, mahasiswa gitu jadi part-timer guru gitu, atau mungkin orang-orang fresh graduate yang masih belum dapat pekerjaan, mereka jadi private, itu kan mereka otodidak gitu, Coach. Tapi kenapa Coach tadi Coach itu menyampaikan kalau
coaching itu butuh sesuatu yang ilmu lebih dalam gitu, ilmu lebih lanjut gitu. Kenapa nggak bisa otodidak? Kenapa nggak bisa jadi bakat aja, Coach?